Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Kenapa saya bilang penjuru dunia? Karena kita tahu sekarang Smart FM banyak didengarkan di luar negeri, di Italia, di Belanda, di Australia, di Korea, dan dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami dengan jernih. Terima kasih Anda sudah memilih Smart FM menjadi teman Anda ya. Smart Listener, pagi hari ini Smart Motivation kembali hadir dan pastinya setiap hari Senin selalu ada pembaharuan untuk semangat dan motivasi kita. Motivasi yang sejati bersama dengan trainer yang sejati juga dong ya. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Eloy. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Mbak Ola. Eloy, the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstan Consulting. Lengkap, selalu harus lengkap ya. Oke. Yes. Ya baik. Nah Smart Listener, Pak Eloy tidak sendirian karena pagi hari ini kita bersama-sama dengan dua orang yang spesial juga ya. Yes. Yang akan membantu kita lebih semangat lagi, Ya. lebih termotivasi lagi, terutama berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu kita sempat menyinggung soal budaya kerja, berkinerja tinggi gitu ya. Minggu kemarin saya ingat Pak Eloy ada yang berkeluh kesah, Pak Eloy gimana dong kalau atasan saya kelihatannya nggak berbudaya gitu ya. Kantor kayaknya budayanya begini banget gitu, saya bagaimana mau semangat gitu ya. Gimana mau mengeluarkan buah yang termanis. Nah hari ini jangan khawatir, kita akan dapat ilmunya, dapat strateginya. Saya perkenalkan dulu kepada Anda dua tamu spesial kita, boleh ya Pak Eloy ya? Silakan. Ada Pak Andi Iskandar, beliau pernah bekerja di Astra, kemudian Star Performa ya, dan beliau sekarang menjadi seorang trainer dan konsultan. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bola. Oke. Selamat pagi Smart Listener, selamat pagi semuanya. Sip, nanti berbagi pengalaman ya. Dulu bekerja di perusahaan yang besar gitu ya. Ada Pak Hendra juga. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Mbak Ola, selamat pagi Smart Listener sekalian. Oke, Pak Hendra ini Smart Listener adalah dosen S1, S2. Beliau pernah bekerja di Astra, di World Vision, di Orang Tua. Kemudian dia juga sekarang membidangi learning dan juga leadership ya. Luar biasa. Jadi ini Pak Eloy benar-benar akan menjadi kayak Trisula gitu ya. Dahsyat banget pagi hari ini gitu loh. Ya, jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air, sengaja memang saya mengajak dua rekan saya ini. Jadi keduanya adalah partner saya di Capstan Consulting, yang khusus kalau kita ada project consulting, sahabat saya, rekan saya berdua ini yang bersama-sama dengan saya mengerjakannya. Dan kenapa itu terjadi? Karena 2 minggu yang lalu kita ada berbicara mengenai rethinking motivation. Nah hari ini kan temanya kita mau perkenalkan. Tema kita hari ini dan harapan saya minimal sekali sebulan ke depan kita akan berbicara topik-topik yang berhubungan dengan tema ini, yaitu tentang building a high performing culture, membangun budaya berkinerja tinggi. Dan kalau kita berbicara berkinerja tinggi, itu berarti 10xers, yang artinya 10 kali lebih baik dari orang di sebelah kiri atau sebelah kanan kita. Kalau itu adalah di level individu, atau kalau di level organisasi, artinya kita 10 kali lebih baik dibandingkan kompetitor kita. Jadi Smart Listeners, sahabat Sonora, saya mau review sedikit apa yang sudah kita bicarakan 2 minggu yang lalu, karena itu menjadi basis dari apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi hari ini kita berbicara mengenai di level individu, tetapi juga di level organisasi. Loh kenapa? Ya iya, karena individu-individu itu kan bekerja, wadahnya adalah organisasi. Nah kalau individunya terus yang dimotivasi, organisasinya tidak berubah, maka yang terjadi adalah yang pertama, orang-orang yang termotivasi ini tidak mau tinggal
bekerja lama di organisasi itu mereka pindah ke tempat yang lain, atau yang tadinya termotivasi ikut budaya di dalam perusahaan dan akhirnya mereka menjadi manusia rata-rata. Oke, jadi mengikuti tarikan mana yang lebih kuat ya? Tarikan di luar atau tarikan di dalam? Persis. Begitu, kan? Nah, jadi di minggu lalu kan Mbak Ola kita bicara mengenai rethinking motivation, di mana saya menyampaikan hasil yang dirangkum oleh satu pasangan muda yang namanya Neil Doshi dan Lindsay McGregor itu. Di mana mereka menyimpulkan bahwa ada 3 sumber motivasi di dalam bekerja. Oke, yang pertama adalah the work itself. Artinya pekerjaan itu sendiri menjadi sumber motivasi kita. Tetapi yang kedua yang mereka sebut sebagai identity, values, beliefs. Artinya apa? Artinya bahwa dampak-dampak dari pekerjaan kita itu ternyata align, selaras dengan keyakinan, kepercayaan, dan tujuan hidup kita. Itu yang membuat kita mau mengerjakannya. Dan yang terakhir adalah external forces. Apa itu? Ini berhubungan dengan kekuatan, pengaruh, insentif, bonus-bonus dari luar diri kita. Nah, ini mereka katakan sebagai the source of motivation. Lalu kemudian mereka bagi lagi menjadi direct dan indirect motives. Di dalam psikologi dikenal ada intrinsic dan extrinsic. Intrinsic atau direct itu mereka katakan ada 3. Yang pertama adalah play, yang kedua adalah purpose, yang ketiga adalah potential. Nah, sementara yang indirect atau extrinsic itu ada juga 3. Yang pertama adalah emotional pressure, yang kedua adalah economic pressure, yang ketiga adalah mereka sebut inertia. Nah, apa itu? Mbak Ola, saya sudah sampaikan minggu lalu, saya highlight review sedikit ya, karena supaya nanti waktu kita arahkan ke organisasi, bagaimana nih hubungannya gitu ya. Jadi teman-teman, smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kita menyimpulkan bahwa kalau mau kinerja tinggi, mau dapat hasil terbaik dalam hidup, maka Anda mesti mengerjakan sesuatu yang Anda suka, yang memang betul-betul Anda nikmatin. Kenapa? Artinya itu berarti Anda lagi play. Jadi waktu Anda play itu artinya ketika kalau seperti saya waktu lagi menulis, waktu lagi talk show seperti ini, waktu lagi training, itu saya menikmatinya. I love it, I enjoy it. Dan itulah yang membuat kita nanti ada masalah, ada tantangan, ada challenge di dalam pekerjaan kita, betul secara fisik kita bisa lelah, tetapi kita masih bisa menikmatinya. Sehingga kita bisa berjuang, kita bisa bertahan, kita menjadi orang yang pantang menyerah. Why? Karena the work itself adalah play. Nah, yang kedua adalah mengenai purpose. Purpose itu, waktu kemarin saya berikan contoh, seorang nurse, perawat, dia sebetulnya tidak terlalu suka dengan profesi menjadi perawat karena itu kan ada shift-shiftan, kerja sampai larut malam, weekend pun masih bekerja. Tetapi kenapa kok dia masih mengerjakannya? Ya karena dampak dari pekerjaannya itu ketika melihat orang-orang yang sakit menjadi sembuh, dia happy. Atau teman-teman yang bekerja di media, let's say seperti radio Smart FM seperti ini, yang juga kan shift-shiftan, weekend juga masih bekerja. Pagi-pagi jam 7 seperti ini, Mbak Ola sudah bersama dengan saya. Nah, mungkin ada orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu enjoy dengan ritme kerja seperti ini. Tapi kenapa kok mereka masih mengerjakannya? Karena waktu ada orang-orang yang mendengar Smart Motivation dan hidupnya berubah, ternyata itu memberikan motivasi kerja bagi teman-teman yang bekerja di media, khususnya di Smart FM. Itu purpose. Nah, yang ketiga adalah potential. Potential itu hubungannya dengan apa? Dampak juga, tetapi dampaknya bukan untuk orang lain, dampaknya untuk diri sendiri. Contoh, kalau ada seseorang mau menjadi dokter suatu hari nanti, maka waktu SMA dia tahu saya harus belajar biologi supaya dapat nilai yang baik. Apakah dia enjoy dengan biologinya? Tidak. Tetapi kenapa kok dia mau belajar biologi? Karena dampak dari belajar biologi nanti dia bisa menjadi seorang dokter. Atau ada seseorang yang sekarang bekerja di bawah kepemimpinan seseorang di perusahaan yang sebetulnya misi, visinya sendiri nggak jelas. Tetapi dia tahu kalau saya bekerja di perusahaan ini selama 5 tahun, nanti dengan bertemu dengan banyak orang, saya akan dapat peluang untuk bekerja di perusahaan yang lebih besar lagi. Itu potential. Nah, jadi bicara mengenai rethinking motivation, kalau kita itu mau mendapatkan hasil terbaik
Ini kata almarhum Steve Jobs nih. Dia ngomong begini, lakukanlah pekerjaan yang kamu suka. Jangan mempertahankan pekerjaan yang kamu tidak suka, karena hasilnya pasti payah. Ini kata almarhum Steve Jobs. Bahkan Forbes pernah mengatakan begini, sebetulnya kesalahan terbesar seseorang adalah dia tidak berani memilih satu pekerjaan yang dia suka, dia gelutin, dia kerjakan, dan akhirnya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman, kita melihat tapi di realitanya jarang sekali orang bekerja karena direct motives ini, bukan. Umumnya kita bekerja karena indirect motives. Apa itu? Ya tadi, emotional pressure. Emotional pressure itu apa? Saya kan sudah selesai kuliah. Sudah selesai kuliah masa nggak kerja? Ya sudahlah, kerja saja. Sebetulnya saya mau menjadi seorang seniman, tetapi saya butuh uang. Ya sudahlah, saya bekerja karena saya butuh uang. Jadi uang adalah economic pressure. Dan itu juga yang biasa dilakukan oleh perusahaan, Mbak Ola. Di dalam performance evaluation kita, akhirnya yang dinilai itu apa? Umumnya kalau nanti kamu capai target, kamu dapat uang sekian, kamu dapat gaji sekian, kamu bonus jalan-jalan ke luar negeri. Jadi masih bermain di indirect motives. Tidak heran nanti kalau karyawan kita ditawarkan gaji sedikit lebih besar saja di perusahaan lain, lari dia. Kenapa? Karena dia datang ke perusahaan, bekerja setiap hari, bukan karena play, bukan karena purpose, bukan karena potensial, tapi karena apa? Semata-mata karena uang. Yang paling bahaya, dan ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan yang sudah berumur 5 tahun, apalagi 10 tahun ke atas, namanya inersia. Apa itu? Orang-orang yang bekerja karena sekedar rutinitas. Jadi akhirnya sampai di kantor, apakah dia adapt, dia melihat perubahan dan dia mau belajar menyesuaikan diri? Tidak. Kenapa? Kalau ditanya, kenapa masih bekerja di perusahaan ini? Ya sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Tidak terpikir untuk mencari pekerjaan yang lain. Nggak ada alasan buat saya untuk pindah. Orang-orang seperti ini, kalau hadir dalam perusahaan, mereka lebih banyak menjadi virus daripada memberikan hasil terbaik. Nah, smart listeners dan sahabat Sonora, itu berbicara di level individu. Nah, hari ini di segmen yang berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana ya supaya organisasi itu bisa menciptakan satu budaya. Satu budaya di mana orang-orang yang bekerja dengan direct motives tadi itu hadir dalam perusahaan. Ini penting sekali, Mbak Ola dan smart listeners, karena perusahaan itu bisa punya strategi yang bagus sekali. Tapi tahukah kita bahwa 70% dari strategi itu tidak pernah berhasil dieksekusi. Nah, kenapa? Karena ya tadi itu budayanya sendiri tidak mendukung untuk ke sana. Nah, Capstone itu memang akhirnya memposisikan diri untuk membangun budaya organisasi. Bicara mengenai organisasi budaya, kita bicara ada strategi di dalamnya, tetapi juga ada eksekusi di dalamnya. Nah, dua rekan saya nanti, brother saya, sahabat saya, Andi Iskandar dan brother Hendra akan menolong kita untuk diskusi bersama tentang apa yang sudah kita lakukan di beberapa perusahaan dan juga dari referensi-referensi yang sudah kita pelajarin. Untuk apa? Supaya di MEA ini, masyarakat ekonomi ASEAN ini, benar-benar perusahaan-perusahaan Indonesia itu maju karena apa? Budayanya baik. Nah, kalau budayanya baik, itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai orang-orang karyawan yang bekerja di dalamnya. Jadi budaya melahirkan karyawan-karyawan yang hebat. Tapi karyawan-karyawan yang hebat pada akhirnya juga melahirkan budaya perusahaan yang baik. Kita akan bahas secara detail di segmen yang kedua. Kira-kira seperti itu, Mbak Ola. Oke, smart listener dan juga sahabat Sonora, walaupun tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Eloy, ini bukan berarti sudah selesai gitu ya. Ini masih pembukaan di sesi pertama. Baru pembukaan gitu. Ini. Kita pikir ini sudah, dia pikir udah sari-sari semua sudah disampaikan ya. Tenang. Kita masih punya 3 sesi lagi, smart listener. Nanti di sesi berikutnya kita akan dengarkan bagaimana Pak Andi dan juga Pak Hendra ini berbagi juga tentang hal ini, bagaimana membangun budaya berkinerja tinggi. Kami mengundang Anda untuk bergabung melalui 0812 11 12 959 atau Anda juga bisa follow Twitter kami di @radiosmartfm. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Smart Listener dan juga sahabat Sonoran itu, kita gabung lagi, kita sambung kembali dalam Smart Motivation. Kita sedang membahas topik yang building a high performing culture, membangun budaya berkinerja tinggi. Tadi di awal Pak Eloy sudah review sedikit tentang apa yang kita bahas 2 minggu yang lalu ya. Bagaimana bekerja itu punya 3 alasan gitu ya. Apakah kita ada di posisi mana? Play, kemudian apakah purpose, apakah kita memenuhi potensial diri kita saja atau seperti apa. Nah ini tadi Pak Eloy mengatakan yang paling menyenangkan itu kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Steve Jobs gitu ya. Pilih pekerjaan yang Anda sukai. Permasalahannya kan di Indonesia milih gitu ya, ada aja syukur gitu kan. Nah terus kemudian gimana kita mau bahas soal culture gitu ya, yang tinggi banget gitu kan. Nah bagaimana kemudian kita diterjemahkan dong gitu ya, budaya berkinerja tinggi ini maksudnya apa begitu ya. Ini makanan apa sih Pak Eloy? Dan kemudian apakah jamin kalau memiliki perusahaan yang punya budaya berkinerja tinggi itu akan menghasilkan performa perusahaan yang juga akan bagus gitu, excellent gitu kan? Silakan. Ini Pak Eloy atau siapa yang nanti kedua rekan saya akan menolong kita, dan saya juga mau membantu teman-teman yang sebetulnya ya bicara mengenai culture itu dari keluarga pun harusnya itu relevan. Justru harusnya datang dari keluarga. Seperti anak-anak waktu belajar, kita tuh seringkali diajarin tanpa sengaja oleh orang tua kita dulu, seakan-akan belajar itu adalah beban. Padahal harusnya belajar itu adalah bagian dari play. Gitu loh. Sehingga anak-anak ini nanti waktu mereka pergi ke sekolah, itu dia tidak menunggu-nunggu hari libur. Tetapi di sekolah sendiri harusnya sekolah juga membuat sistem tertentu, ada proses belajar mengajar, di mana akhirnya itu dijadikan sebagai bagian dari playgroundnya anak-anak. Nah, sekarang kita bicara mengenai organisasi, dan coba saya berikan kesempatan kepada Pak Andi, rekan saya, untuk menceritakannya kepada pendengar Smart FM dan sahabat Sonora. Budaya berkinerja tinggi dalam organisasi itu seperti apa? Karena jujur aja yang berlaku di antara kita ini adalah budaya yang on time ya, tenggo gitu ya kan, masuk jam berapa, pulangnya juga jam berapa, hitung-hitungan gitu kan. Kalau misalkan kita dituntut untuk pulang lebih akhir misalkan, kita pasti tanya, wani piro dapat apa gitu kan, seperti itu. Silakan. Oke, nah kita mau bahas panjang lebar dulu mengenai eksekusi. Memang yang paling sulit kalau dibicarakan, kalau ngomong penting mana, strategi dan eksekusi, dua-duanya penting. Karena kalau enggak, aimless atau useless. Jadi kalau ngomong penting, dua-duanya penting. Kalau nggak jelas strateginya, bagaimana mau eksekusi, Pak? Betul. Jadi apa yang mau dieksekusi juga jadi bingung. Betul. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita nggak punya eksekusi, strategi doang, itu namanya omdo bahasa anak muda yang sekarang gitu NATO gitu ya. Nah, memang kalau kita ngomong lebih penting, dua-duanya penting. Tapi kalau ngomong lebih sulit, lebih menantang mana? Banyak penelitian bilang eksekusi itu lebih menantang. Karena kalau kita ngomongin strategi, kita develop dengan BOD, ya bisa paling 5 hari at least jadi gitu. Tapi eksekusi minimalis 1 tahun menjalankan proses eksekusi. Jadi kalau eksekusi itu ada orang yang bilang itu jalan maraton. Jadi perlu stamina yang kuat, perlu komitmen, perlu disiplin. Itu sulitnya eksekusi. Entah kenapa kalau dalam meeting tuh semua indah gitu ya. Indah gitu. Oh, kita maunya begini, maunya gini. Atau bahasa anak muda gini, kamu mah ngomong mah gampang. Nah, kamu lakuin apa enggak? Nah, lakuin apa enggaknya itu eksekusi. Nah, gitu ya, kalau dalam referensi yang kita bahas ini dari Neil Doshi, dia bilang itulah adaptif. Nah, kita mau bagi eksekusi itu, bagaimana ya eksekusinya supaya orang-orang itu, karena yang mengeksekusi strategi itu kan manusia, people, dimana di dalamnya ada motivasi yang sudah Pak Elo tadi bilang. Bagaimana perusahaan bisa supaya eksekusinya ini bisa excellent, bisa high performance, menghasilkan apa yang sudah dicanangkan dalam strategi bisa dicapai semuanya. Nah, eksekusi sendiri dalam kami bilang eksekusi itu ada proses, ada sistem, dan ada leadership yang penting. Jadi eksekusi itu ada prosesnya, ada sistemnya, ada leadership yang penting. Ketiga hal ini perlu ada supaya eksekusi strategi yang sudah dicanangkan bisa membuat individu-individu yang menjalankan, yang melakukan, direct motivasinya bisa keluar gitu loh. Adaptifnya itu bisa keluar, adaptif performance-nya bisa keluar. Nggak perlu terus-menerus dipantengin gitu ya. Nggak perlu terus dipantengin, nggak terus-menerus perlu dipancing. Kamu kalau begini dapat insentif segini, kalau dapat di sini dapat bonus. Nggak selalu mesti itu gitu. Kita pengen mesti ada yang namanya direct motivation. Nah, melalui 3 hal yang tadi, sebuah perusahaan dalam tanda kutip punya kuasa untuk menentukan proses, sistem, dan leadership yang ada. Supaya individu-individu yang masuk, meskipun dia masuknya itu belum mempunyai direct motivation, tapi di dalam perusahaan itu dia dalam tanda kutip, ya dia mesti mengikuti budaya yang ada di dalam situ. Sistem yang sudah berlaku. Sistem yang sudah ada, karena itu adalah
yang ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan punya kuasa untuk membentuk itu. Gitu. Nah, kita coba bahas satu persatu. Dari eksekusi yang pertama itu namanya proses. Nah, untuk proses ini tentu Bro Hendra yang akan bicara lebih lanjut seperti apa gitu. Ini kayaknya udah ada bagian-bagiannya ya. Sesuai dengan esensi masing-masing ya, kita bagi-baginya. Keahlian-keahliannya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam sebuah proses yang bagian dari eksekusi tadi? Seperti apa itu Pak Hendra, silakan. Ya, Mbak Ola dan sahabat Menara Smart Listener. Setidaknya ada 3 proses ya, 3 macam hal yang bisa kita lakukan di dalam proses tersebut pada saat ini, pada pagi ini akan saya sampaikan, yang mungkin ini menjadi sesuatu yang sering sekali terjadi di perusahaan atau di organisasi, bahkan di keluarga. Biasakan proses yang pertama adalah menanyakan why. Mengapa? Karena pada waktu kita bekerja, orang menentukan bagaimana sesuatu hal itu dilakukan, itu terkait erat dengan mengapa dia melakukan hal tersebut. Why you work determines how you work. Karena itulah sering sekali pada waktu kita bekerja, kita menerima karyawan, kita tidak tanyakan kembali, kita tidak tanyakan sebenarnya mengapa Anda bekerja di sini. Yang dipentingkan adalah Anda sudah langsung bekerja, Anda menghasilkan kinerja dan Anda menghasilkan hasil yang diinginkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Di dalam satu perusahaan, di dalam sebuah organisasi yang saya pernah temukan, menarik satu temuannya, yaitu orang bekerja ketika ditanya kenapa Anda bekerja di tempat sini, dan mereka menjawab karena saya terpanggil, ada nilai kemanusiaan kenapa saya masuk di sini. Karena hal ini sangat membuat saya berempati terhadap orang yang saya layani, saya bantu. Tetapi menariknya ketika survei dilakukan, akhirnya mereka keluar, kemudian ditanyakan kenapa Anda keluar? Ditanyakan karena gaji. Nah, ini yang perlu sesuatu yang didalami, bahwa mengapa Anda bekerja itu menentukan bagaimana kinerja yang akan dihasilkan. Karena itu proses yang pertama yang perlu kita gali dan kita lakukan pembicaraan kepada staf kita adalah mengapa Anda bekerja di sini. Tidak saja pada waktu pertama rekrutmen, tetapi juga pada waktu proses-proses bekerja di tengah pembicaraan dengan atasan, bawahan, teman, dan sebagainya. Itu proses yang pertama. Kenapa why menjadi sesuatu yang penting di awal untuk ditanyakan? Kenapa enggak how gitu, bagaimana Anda bisa bekerja bagus begitu ya? Kenapa justru why yang menjadi titik poin yang pertama yang penting untuk ditanyakan, Pak? Iya, jadi kalau bicara tentang why, itulah yang menentukan hakikat ya. Hakikat kenapa saya melakukan hal ini. Mengapa itulah yang memberikan pengertian yang sangat mendalam, sehingga saya merasakan enjoy, merasakan sukacita dan kemengertian. Karena itulah yang membedakan ketika kita bekerja, arti hidup, arti kita mendapatkan manfaat itu ditentukan oleh why itu. Ketika why sudah didapatkan, itulah kita mengerti bagaimana melakukannya. Bagaimana melakukan itu akan banyak sekali hal-hal yang perlu dikerjakan, dilakukan, dan ketika why ditemukan, bagaimana itu akan melahirkan banyak kreativitas di dalamnya. Begitu Mbak Ola. Oke. Why tadi saya coba catatkan sebelum Pak Eloy ingin menambahkan begitu ya. Saya udah gak sabar juga. Saya Pak Guru gitu. Saya kok tertarik sekali dengan apa yang Pak Hendra katakan tadi. Ketika why di awal itu clear, ini seseorang akan merasakan gembira, sukacita gitu ya dalam bekerja, dan kemudian akan melahirkan kreativitas. Ini pasti di luar sana banyak yang menggelitik. Why saya nggak pernah ditanyain gitu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Pak Eloy mau tambahkan, silakan. Iya, kan kita juga 2 minggu yang lalu itu kita ada quote dari Dave Ulrich ya, yang menuliskan buku tentang The Why of Work. Jadi dia mengatakan begini, hai para manajer, sebelum kamu bertanya kenapa sih karyawan saya ini kok kerjanya kok nggak mencapai target, pernahkah kamu bertanya sebenarnya kenapa sih mengapa mereka bekerja? Before you ask kenapa mereka tidak perform, tanyakan dulu kenapa mereka bekerja. Karena tadi itu kalimatnya, the why of work determine the how of work. Jadi
alasan kamu bekerja menentukan bagaimana cara kerjamu. Dan ini penting sekali hubungannya dengan apa? Direct motive tadi dulu. Play, purpose, potential. Dan ini memang menyedihkan. Kenapa? Karena cara orang tua dulu kita mendidik kita di rumah dan sistem pengajaran di sekolah tidak pernah menolong kita dengan sungguh-sungguh untuk mengerti why am I here? Kenapa sih saya ada di sini? Kenapa saya sih belajar matematika? Kenapa sih saya mesti belajar biologi? Why? Kita tidak dibiasakan. Padahal waktu nanti kita berbicara mengenai adaptability, waktu kita berbicara mengenai orang-orang yang mampu bertahan dan hidup bekerja dengan dalam perubahan, itu butuh apa? Eksperimen dan curiosity. Dia masih punya keinginan untuk ingin tahu. Dan itu hanya muncul karena apa? Karena memang ditanya dulu why. Jadi dia mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia suka. Biasanya kan kalau kita rekrut, yang kita tanya, mau dibayar berapa? Gajimu berapa? Economic pressure. Nanti kita akan lanjut. Oke, ini kita lanjut ya, smart listener. Ini semakin menarik sekali karena ini benar-benar rasanya pagi hari ini membuka wawasan insight baru untuk para pemimpin perusahaan justru ya. Exactly. Yes. Baik, smart listener, sahabat Sonora Network 0812 11 12 959 ini bisa Anda pergunakan untuk Anda bertanya kepada kami pagi hari ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart listener dan juga sahabat Sonora Network, kita sambung kembali perbincangan kita pagi hari ini. Banyak yang merasa bahwa mudah saja membangun sebuah perusahaan, mudah saja membentuk organisasi begitu ya. Ternyata tidak mudah karena mempekerjakannya adalah manusia begitu ya. Orang-orang yang ternyata memiliki feel, memiliki perasaan, memiliki pikiran yang harus dibangun. Nah, smart listener, kita sambung lagi. Kalau tadi Pak Hendra sudah sempat jelaskan bahwa semestinya Pak Elo juga tadi menambahkan sebelum break begitu ya. Para pimpinan, manajer, pokoknya yang ada di level manajemen gitu harusnya bertanya gitu ya, menggali lebih dalam why Anda bekerja di perusahaan ini ternyata akan membangun perasaan sukacita, gembira orang bekerja dan kemudian menumbuhkan kreativitas. Nah, ini masuk dalam proses di sub eksekusi begitu ya. Nah, ini baru yang pertama. Silakan Pak Hendra untuk dilanjutkan. Ya, baik Mbak Ola. Tadi ketika bicara tentang why, kita bicara tentang play, ya, yang seperti Bro Eloy tadi sampaikan. Yang kedua adalah berbicara tentang performance. Performance. Banyak memang perusahaan membuat performance management hanya sebagai sebuah formalitas saja. Tetapi performance management yang diawali dengan sebuah agreement bersama-sama dengan staf dan atasan apa yang akan dikerjakan, kemudian bersama-sama melakukan monitoring terhadap pekerjaan yang dilakukan itu, dan akhirnya dapat menilai bersama-sama juga dan menentukan apa yang dihasilkan. Inilah yang disebut dengan impact atau purpose. Ketika seseorang itu bisa menjanjikan, bisa melihat apa yang akan dikerjakan, dan pada akhirnya melihat impact, itulah yang akan mereka sebut dengan purpose, fulfilling your purpose. Kehadiran tujuan itu, kehadiran purpose itulah yang membuat kenapa orang akan strive. Orang itu akan benar-benar berjuang untuk apa yang dikerjakan. Bayangkan kalau di dalam sebuah perusahaan tidak ada janji kerjasama, janji apa yang akan dilakukan, apa yang dihasilkan juga tidak dilihat. Sehingga kita melihat ya berjalan seperti ini saja. Kemarin juga berjalan seperti demikian, kita juga berjalan hari ini seperti demikian. Jadi pentingnya performance management tidak hanya melihat result, tetapi juga memberikan arti kepada orang yang mengerjakan bahwa impact yang mereka hasilkan kemarin itu sudah bersama-sama bisa kita lihat. Itu proses kedua. Memberikan impact begitu ya? Iya, nah, kita bisa lihat impact bersama-sama. Oke, ini saya maaf agak gatal gitu ya soal performance management ini gitu kan. Ini masalahnya adalah soal agreement kan? Yes. Agreement bersama bahwa bekerja akan bersama-sama begitu. Nah, apa yang semestinya disepakati bersama di dalam agreement itu? Bekerja bersama-sama atau seperti apa begitu? Ya, waktu kita bicara tentang sebuah teamwork ya, hasil yang diinginkan adalah hasil bersama. Ketika kita bicara tentang organisasi, itu kumpulan dari orang-orang yang berbeda-beda untuk bersama-sama melakukan satu tujuan, kita sebut dengan sebuah proses. Dalam sebuah perusahaan ingin dihasilkan satu pekerjaan yang akan dihasilkan.
untuk satu pekerjaan yang sama itu dengan berbagai macam orang yang melakukan, maka perlu sebuah kesepakatan yang dilakukan. Bayangkan kalau masing-masing melakukan berdasarkan caranya sendiri tanpa sebuah arahan yang tadi itu kita sebut dengan taktikal. Nah, di dalam taktikal itulah kita mengerti apa yang harus kita kerjakan bersama. Tentu pada waktu kita sudah sepakati di awal apa yang akan kita tuju, apa yang kita mengerti bersama atasan dan bawahan, kita pantau sehingga tidak cukup tuh hanya agreement di depan saja. Untuk memantau itulah juga tidak mudah. Kebanyakan sudah, pokoknya you kerjakan untuk KPI ini, untuk target ini selesai, 70% harus tercapai, sudah selesai lakukan. Tidak cukup seperti itu. Tetapi bersama-sama sebagai teamwork, karena itulah monitoring diperlukan. Dan hasil yang diperoleh itu harus dirasakan bersama-sama. That's us. Itulah kita. Pada waktu kita melihat impact bersama-sama di dalam pekerjaan itulah kita bisa celebrate. Kalau tidak, you itu hasil sendiri, hasil sendiri, maka tidak ada kerjasama di dalamnya. Ketika sebuah organisasi itu bisa bekerja sama orang-orang di dalamnya, mereka bisa celebrate, dan itulah yang dikatakan purpose pribadi juga purpose organisasi. Baik, itu yang kedua. Bagaimana yang ketiga? Yang ketiga, yaitu membangkitkan awareness. Nah, ini yang sesuatu yang menarik. Pada kenyataannya, orang ketika mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan, mereka langsung bertanya kepada atasannya. Sebenarnya pada waktu mereka bertanya, belum tentu mereka karena tidak tahu. Berdasarkan survei yang diberikan, biasanya ini survei yang terkait dengan konseling, coaching, 90% bahkan sampai 90% orang bertanya itu sebenarnya mereka sudah mengetahui sebenarnya apa yang menjadi jawabannya. Tetapi mereka sengaja dengan memberikan berbagai macam kondisi, entah dari alasan ataupun karena belum dianalisa, mereka langsung menanyakan kepada atasan, bagaimana ini, bagaimana itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tetapi ketika kita memberikan kebalikannya, bertanya, menurut kamu bagaimana hal tersebut itu bisa diatasi gitu ya. Nah, hal-hal semacam demikian saja itu sering sekali atasan langsung merasa, ya ini saatnya memberikan instruksi. Saatnya saya harus memberikan wibawa saya. Dan hal itu tidak membangkitkan yang kita sebut dengan yang ketiga motivasi, yaitu potensi. Membangkitkan potensi. Pada waktu kita membicarakan hal tersebut, mungkin atasan tidak sabar tuh ya. Langsung begini aja banyak tanya, sudah lakukan ABC dan seterusnya. Padahal yang kita perlu untuk bangkitkan dia mungkin di tim kita gitu adalah bagaimana membangkitkan potensi. Potensi itu artinya apa? Artinya knowledge itu, skill itu sebenarnya sudah ada di dalam dia, tetapi tidak keluar. Dia masih hidden, tidak keluar. Nah, itulah fungsinya atasan, bagaimana mengeluarkan potensi yang sudah ada di dalam diri di dalam diri staffnya, untuk bagaimana bisa keluar. Ketika bisa keluarlah, dia akan merasa this is nih gitu ya. Saya bisa keluar potensi saya yang dahulu tidak bisa saya lakukan, sekarang bisa keluar karena atasan saya bisa mengeluarkan potensi yang ada. Mendorong untuk potensinya bisa keluar ya. Oke. Baik, proses ini tentu kalau untuk maksimal atau bisa berjalan dengan baik tentu dibutuhkan sistem dong gitu ya. Nah, bagaimana sistem yang semestinya? Mari kita tanyakan pada ahlinya. Iya, untuk bisa menghasilkan budaya yang berkinerja tinggi tadi. Silakan Pak. Oke, luar biasa. Thank you Pak Hendra. Jadi yang Pak Hendra tadi bilang adalah prosesnya. Dan ini proses yang memang cukup melelahkan karena ini proses eksekusi gitu ya. Tentu kembali nih, eksekusi itu juga minimal 1 tahun. Jadi tadi Pak Hendra udah panjang lebar bahwa yang namanya eksekusi atau dalam bahasa ini adalah adaptive performance dibutuhkan proses. Nah, itu yang mesti tahan banting tuh terus gitu ya, seperti lari maraton. Hal aspek yang kedua dari eksekusi adalah sistem. Nah, ini menarik nih karena perusahaan ini bagaimana ya caranya membuat suatu sistem supaya yang pertama kita ngomongin yang ini deh, gimana supaya orang-orang yang masuk ke perusahaan dijagai dengan sistem yang baik supaya paling enggak mayoritas yang masuk ke sana orang-orang dengan motivasi yang direct. Kita nggak ngomongin yang play dulu deh, nggak ngomongin yang muluk-muluk dulu, tapi paling nggak direct motivation. Bagaimana ya sistem rekrutmen yang pas? Apa sih yang mesti dilihat? Bagaimana sih caranya? Itu kan untuk menyaring orang-orang yang baru masuk dengan sistem yang namanya rekrutmen paling gampang deh. Tapi bagaimana orang-orang yang sudah masuk nih, yang sudah kadung ada di dalam dan mungkin
ya sorry to say mungkin perusahaan udah bertahun-tahun itu pula. Iya, udah bertahun-tahun mayoritasnya semuanya indirect motivation. Iya. Semuanya kerja berdasarkan apa nih tadi yang Mbak Ola bilang kan. Oke lah kalau saya lembur boleh, tapi wani piro. Iya. Oke lah saya bisa kerja sampai malam, tapi nanti kalau udah begini bonusnya seperti apa? Iya. Nah, bagaimana orang-orang yang sudah ada di dalam kan tidak mungkin kita keluarkan semuanya. Bagaimana perusahaan membentuk suatu sistem yang baru? Apa itu? Ya, contohnya sistem composition benefitnya seperti apa? Kalau selama ini kebanyakan composition benefit ngelingnya sama yang tactical, ngelingnya sama pokoknya KPI-nya segini. Kamu kalau sales dapat segini, insentifnya segini, semuanya ngiling ke arah sana. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan suatu sistem supaya orang-orang yang ada di dalamnya, yang saat ini mungkin mayoritas banyaknya indirect motivation, kita bisa coba shifting pelan-pelan, memang butuh waktu, supaya paling enggak dengan sistem yang baik, orang-orang itu tergerak, terdorong, termotivasi untuk menuju ke arah-arah yang direct motivation. Nah, bagaimana macam-macam tadi sudah disebutkan, rekrutmen, sistemnya seperti apa, performance management, composition managementnya seperti apa, supaya paling enggak orang-orang yang ada di dalamnya didorong untuk makin lama motivasinya bukan lagi indirect tapi sudah ke arah direct. Ya, itu hal yang kedua dari eksekusi. Hal yang ketiga tentang eksekusi, tentang leader, dikembalikan ke pakarnya Pak Elo. Ini sebenarnya masih pengen menggali, tapi oke lah, kita kasih kesempatan supaya Pak Elo menyelesaikan soal leadership ini begitu. Iya, saya jatuh cinta sekali kan dengan leadership ini. John Maxwell itu kan ngomong, everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu itu jatuh bangun, maju mundur, sukses gagal, itu ditentukan oleh kepemimpinan. Jadi waktu kita berbicara mengenai building a high performing culture, itu berbicara mengenai pemimpin. Kenapa? Karena pemimpinlah yang membangun budaya. Tetapi ternyata pada akhirnya juga budayalah yang membangun pemimpin. Jadi kalau satu perusahaan PT XYZ itu foundernya itu, pendirinya itu yang menentukan dari awal ini perusahaan ini budayanya bagaimana. Apakah budaya yang dimana anak buah kita semua hidupnya itu datang karena indirect motives tadi, yang cuman karena gaji bulanan, atau kita pingin loh orang-orang kita itu yang bekerja karena memang potensinya terbangun di perusahaan ini, dia berkembang di perusahaan ini, bahkan yang masuk itu adalah yang sesuai values, nilai-nilainya, beliefsnya dengan beliefs dan nilai-nilai perusahaan. Itu siapa yang menentukan? Adalah leader. Nah, setelah berjalan ini, nuansa budaya ini menentukan, mempengaruhi, membentuk pemimpin-pemimpin baru. Jadi itulah sebab kenapa 3 hal tadi penting sekali untuk kita mengeksekusi strategi yang sudah dibuat, yang kita sebut sebagai adaptability. Ini berbicara mengenai adaptive performance. Sekarang ini kan agility itu menjadi sesuatu yang sangat ngetren. Saya berbicara di satu perusahaan di 3 raksa itu, saya berbicara mengenai agility. Agility itu apa sih? Ini adalah respond to changes in the market. Jadi gini, Mbak Ola, ini kan kita memasuki tahun 2016, di mana perubahan itu bukan lagi hitungan bulanan, mingguan. Setiap hari itu kita dihadapkan dengan berbagai macam perubahan-perubahan. Dan karena itu kita membutuhkan siapa? Kita membutuhkan karyawan yang adaptif, yang punya the spirit of agility. Apa itu? Mereka ya tadi itu loh, orang-orang yang bekerja karena direct motives. Dia play. Kenapa? Karena dengan play dia punya curiosity. Curiosity itu keingintahuan. Ketika terjadi perubahan di pasar, dia tuh nggak menyerah. Justru dia curious, ingin tahu bagaimana ya solusinya ini. Dia bereksperimen. Nah, sehingga perusahaan mesti membangun satu budaya di mana anak buahnya, di mana karyawan itu diberikan peluang untuk bereksperimen. Dan nanti kalau dia bereksperimen, apakah selalu benar, apakah selalu menguntungkan? Tidak. Jadi bagaimana para leaders itu secara sadar dan secara rela membangun budaya di mana, ayo, ini kita di tengah-tengah perubahan yang begitu drastis ini, kita membutuhkan the spirit of agility, adaptability, maka yuk kita bangun perusahaan. Nah, itu apa? Berhubungan dengan sistem, berhubungan dengan proses, yang pada akhirnya nanti muncul sebuah perusahaan yang betul-betul high performing culture. Dan itu yang kita harapkan untuk Indonesia. Di tengah-tengah masyarakat ekonomi ASEAN seperti ini, kita jangan hanya jadi penonton dong. Kita harus maju. Dan bagaimana majunya? Kita sumber daya manusianya mesti baik. Bagaimana? Ayo dong kerja dengan direct motives. Tapi ayo perusahaan,
Bangun dong budaya di mana orang-orang ini memang bekerja di wadah di mana diberikan kesempatan bekerja dengan direct motive. Kami tidak mengatakan economic pressure, gaji tidak penting. Kami tidak mengatakan bahwa emotional pressure di mana kita mendapatkan kebanggaan itu penting, tetapi janganlah itu menjadi alasan utama kita bekerja. Bukan berarti kita nggak butuh. We need money. Saya juga pingin kok anak-anak saya ke luar negeri bisa belajar di luar negeri. I want the money. Tetapi bukan itu alasan utama ketika saya memberikan training. Tapi karena play, purpose and potential. Itu yang kita harapkan. Oke, apa sih bahayanya kalau seandainya tadi kan Pak Eloy begitu semangat gitu ya mengingatkan kita semuanya, terutama para pemimpin manajemen, berikan kesempatan kepada tim untuk mengeluarkan potensinya. Persis. Bukan semata-mata untuk mengejar yang namanya uang, walaupun itu penting itu juga. Penting, tapi bukan yang utama. Apa sih efeknya kalau itu yang menjadi yang utama? Nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya. Dan kita juga akan janji untuk membahas SMS dan juga WhatsApp Anda yang sudah banyak sekali masuk pada pagi hari ini. Kita kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Listener dan juga sahabat sonora itu, kita sampai di sesi yang terakhir. Seru banget deh perbincangan pada saat off air gitu ya, kalau berbicara soal perusahaan atau membangun budaya berkinerja tinggi. Ini kayaknya nggak cukup kalau cuma satu sesi ya. Ini janji ya bapak-bapak ya. Masih ada panjang. Masih panjang ya, dihemat-hemat aja gitu Hemat-hemat ya. Oke, tadi sebelum break saya sempat mengajukan pertanyaan gitu ya. Soal kinerja yang tinggi ini. Nah, ini Pak Eloy mungkin bisa membantu kita gitu ya untuk memahami lebih lagi tentang bagaimana kemudian budaya berkinerja tinggi ini bisa membangun perusahaan untuk punya high performance begitu. Silakan. Leadership yang apa ya? Yang mumpuni gitu, yang mendorong ini bisa muncul. Iya, ini jadi kita mau jawab pertanyaan atau saya langsung simpulkan ini? Ada pertanyaan mau disampaikan dulu pertanyaannya atau saya simpulkan? Boleh ya. Ya, supaya ini kan pertanyaan dari pertanyaan dari pendengar. Dari pendengar ya. Oke. Baik, ini dari Pak Suhadi dulu di Medan ya. Ini pertanyaannya menarik nih Pak Eloy. Ya. Nah, ini kalau misalkan di perusahaan saya ini kan ada kejadian ya Pak Eloy, Pak Hendra dan juga Pak Andi. Di level manajemen ini tim saya sudah bekerja dengan bagus, mencapai prestasi target yang ditargetkan begitu. Tapi kemudian dianggap ya belum apa-apa gitu ya. Jangan cepat puas dulu dan ya sudah, kami dianggap belum melakukan apa-apa, belum maksimal lah. Tahun depan katanya harus lebih lagi. Nah, ini bisa berdampak buruk nggak sih kepada kinerja karyawan, tim dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana mengkomunikasikan juga kepada pihak manajemen? Silakan. Jadi tadi yang dari Medan ya. Sebetulnya kan manusia itu memang pada dasarnya siapa sih yang tidak menginginkan hasil kerjanya diapresiasi, dihargain. Jadi kalau seorang leader ya, rules, aturan main yang awal yang sangat mendasar seperti ini tidak dijalankan, maka memang bisa menurunkan motivasi orang ya. Walaupun ya semua leaders itu kan manusia yang dibentuk oleh masa lalunya. Ada orang-orang yang dulu mungkin waktu masih kecil, setiap kali mendapatkan nilai 8 atau 9 di sekolah, ayah ibunya tidak pernah memberikan apresiasi karena selalu membandingkan dengan tetangga misalnya. Karena takut orang tuanya berpikir nanti kalau anak ini dipuji justru akan sombong dan tidak mau belajar lagi. Ini adalah mindset ya, dan itu bisa dibawa oleh yang bersangkutan dari pengalaman masa lalunya, itu dibawa sampai kepada gaya kepemimpinannya di hari ini. Tetapi indahnya kepemimpinan itu kan kita bisa belajar kok bahwa ternyata itu tidak efektif. Yang baik itu adalah work is play, dan itu adalah culture. Work is play itu di mana anak buah kita ketika dia achieve sesuatu ya dia masih tahu bahwa dia achieve sesuatu gitu ya. Dan bahkan kita bisa encourage mereka supaya ayo pekerjaan ini adalah bagian dari bermain, sehingga ya ayo ini ada target di tahun 2016, ayo kita kejar sama-sama. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra, itu adalah agreement bersama, dan pada akhirnya ketika nanti kita capai, kita celebrate bersama. Itu adalah bagian dari play, sehingga semua orang datang ke tempat kerja bukan lagi karena tekanan, tapi karena memang mereka menikmatinya. Pak Hendra, Pak Andi, maaf maksudnya mau menambahkan dari sisi yang mana
apa nih? Saya menambahkan dan merangkum aja. Oh, oke. Ini bagian yang enak ini. Ya itu dua pertanyaan tadi memang itulah yang menjadi cermin bahwa sebenarnya tantangan-tantangan yang dari perusahaan pada saat proses eksekusi. Ya. Karena yang namanya target kan tadi juga contoh pertanyaan dari Medan juga sudah dikasih target sekian. Jadi tacticalnya sudah jelas, tactical performanya sudah jelas, bahwa strateginya juga sudah jelas. Justru tantangan pada saat proses eksekusinya yang menjadi real challenge buat perusahaan kan. Entah itu nanti dari prosesnya, tadi Pak Hendra juga banyak ngomong mengenai sistem yang di dalamnya, tadi juga challenge yang lain juga pertanyaan yang pertama juga ngomongin tentang leadership-nya. Nah juga aspek-aspek inilah yang menjadi menarik buat perusahaan bagaimana ya kalau perusahaan bisa mengolah itu, membentuk itu supaya menjadi budaya yang berbicara tentang eksekusi atau adaptive performance sehingga taktikal dan adaptif menjadi saling sinergi menyebabkan perusahaan itu menjadi high performance culture gitu ya. Nah itu rangkuman dari dua pertanyaan sekaligus juga saya coba summary-kan dari segi perusahaannya. Nanti Pak Eloy akan benang merahnya antara individu dan perusahaan gitu ya. Oke, ini catatan terakhir ya. Silakan. Pak Eloy nanti yang menutup begitu ya. Membangun budaya berkinerja tinggi tentu ini bukan proses dalam satu hari. Ya. Proses yang panjang. Betul. Ya. Boleh nggak dikasih gitu ya gambaran terakhir gitu. Bagaimana kalau perusahaan bisa memiliki budaya yang berkinerja tinggi? Ini akan seperti apa? Dan supaya ini menjadi pertimbangan buat kita semuanya para pemimpin begitu ya, untuk bisa menciptakan ini. Iya, jadi yang paling yang perlu kita sampaikan adalah kita hidup dan berbisnis di tengah-tengah perubahan yang semakin menggila. Persaingan juga semakin menggila. Tahun 2016, MEA sudah di depan mata kita. Kita udah nggak bisa lari nih, karena kereta sudah jalan. Either hidup atau mati sudah. Nah di dalamnya kami bertiga melihat bahwa kita perlu membantu Indonesia dan salah satunya dengan expertise yang kita punya di dalam kita menolong perusahaan-perusahaan untuk bisa berfight, untuk bisa berkompetisi. Dan bagaimana caranya? Yaitu kan dimulai dari yang pertama adalah individu. Individu mesti bekerja dengan semangat yang tinggi, dengan kinerja yang tinggi, dengan budaya yang tinggi. Yang tadi kita sudah mengatakan, ayolah kita belajar untuk bekerja dengan direct motives-nya. Tetapi orang-orang ini kan hadir dalam wadah. Wadahnya adalah perusahaan. Jadi saya berharap para pemimpin yang mendengarkan kita pagi ini itu memang tergerak untuk apa? Untuk melihat kembali culture saya itu seperti apa sih? Apakah culture saya itu membantu saya untuk bisa memenangkan persaingan dan perubahan yang semakin menggila ini? Atau saya ini hanya terlalu sibuk mikirin duit, tapi saya nggak pernah memikirkan mengenai orang-orang saya itu bekerja tuh ngapain sih? Orang-orang saya itu datang ke tempat kerja itu sebenarnya karena apa sih? Karena tadi kita udah bilang, emotional pressure dan economic pressure itu penting, tetapi itu adalah motivasi yang bawah di dalam kita meminta seseorang bekerja dengan baik. Jadi, ayo para pemimpin, kita memikirkan ulang, culture kita itu sebetulnya seperti apa sih? Baru nanti itu strategi bisa dieksekusi dengan baik. Eksekusi dengan baik, ya tadi kita sudah berbicara ya, prosesnya yang mesti baik, sistemnya yang mesti ada, dan leadership penting sekali. Kenapa? Karena pemimpin itu menentukan budaya. Pada akhirnya budaya menentukan pemimpin. Keduanya akan menjadikan perusahaan punya budaya yang bisa adaptif. Agility-nya itu ada atau tidak. Harapan kita, ayo Indonesia, karena Indonesia pasti bisa. Oke, dan harapannya bisa berumur panjang ya. Harus dong. Oke, ini menarik sekali ditutup oleh Pak Eloy, minimal kalaupun belum ada action tapi kemudian ada kesadaran untuk mereview ulang. Review ulang. Budaya apa yang sudah diterapkan. Ya. Oke. Ya. So nice. Okay. Menutup pagi hari ini Smart Listener dan juga sahabat Sonora, mohon maaf karena ada banyak sekali SMS dan juga WhatsApp yang tidak bisa kita terima pagi hari ini. Begitu juga dengan telepon karena kita ingin pagi hari ini tuh ada banyak hal yang bisa kita bagikan dulu ya. Kita masih punya banyak waktu, minggu depan, pekan depan kita sambung kembali topik-topik yang juga lebih dahsyat dari pagi hari. Ya. Oke, kita harus pamit semuanya. Saya Ola Nurlija. Saya Andi Iskandar. Saya Hendra. Saya Eloy Zalukhu katakan, yes I can, keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.